Assalamualaikum buat saudara dimanapun berada. Ketua Umum PSHT Dr. Ir Muhammad Taufik SH meski didampingi oleh Mas Mejen, Totok Imam Santoso dan Mas Sunarno. Simak sampai habis biar tidak gagal. Paham salam persaudaraan PSHT Korlap 1 Komando dari Jangan lupa like, comment, and subscribe Wiki Channel. Dan kebetulan dalam perjalanannya pencaksilat ini beberapa kali kita mendapat nilai yang gemilang di kancah internasional maupun nasional. Artinya bahwa ini perlu dieksploitasi oleh pemerintah untuk dikembangkan ke negara-negara lain. Oh, di dalam pencaksilat ini kita juga untuk Isyarat itu ajarannya beda dengan yang lain. Jadi saya sendiri kenapa dulu waktu itu masuk tahun 5 di pendidikan, dan itu pula yang mengawali saya masuk akabri, karena saya di Isyarat diajarkan di samping kita pencaksilat juga ilmu-ilmu keesaan, ilmu-ilmu ketuhanan, bagaimana kita bisa menghargai orang, menghormati orang, kemudian istilahnya itu ikul dur mendem jeruk, memayu-ayu di bawah dan sebagainya. Di situ jadi kita semakin yakin bahwa PSHT ini akan mampu menjadi salah satu andalan budaya kita yang bisa dikembangkan ke negara lain. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Mas Ketum, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menhan, Pak Prabowo, Presiden terpilih, dan juga Panglima TNI, bahwa tentara itu jagoan. Jagoan salah satunya harus pandai, harus terampil dalam bela diri. Dan mungkin orang awalnya tidak, mungkin orang awam melihatnya, wah pencaksilat ini hanya main kembangan, tidak ada apa-apanya, hanya seperti orang joget. Bukan, kami juga punya kunci-kunci jurus-jurus yang mematikan, dan dikaitkan dengan yang diinginkan oleh pimpinan ini cocok. Jadi kami juga bisa perang dengan waktu singkat, atau katakanlah bertempur, fight ya, itu dalam maksudnya bisa mematikan, kita diajari. Nah, itulah bidang saya untuk bagaimana bela diri praktis dalam waktu singkat bisa mengalahkan lawan. Tetapi dalam filosofi kita sebenarnya itu kita hindari. Kalau bisa lawan dikalahkan hanya cukup dengan diberitahu, mungkin dengan pandangan mata, dengan omongan, tanpa dengan kekerasan. Tapi kalau tidak bisa di dalam situasi yang katakanlah mungkin perang face to face, apa boleh buat, itu kita lakukan. Tetapi ajaran kita tetap mengedepankan persaudaraan, mengedepankan persuasif untuk kebaikan kita sama. Dan saya bisa menyampaikan masukan bahwa pencaksilat ini menjadi salah satu aset bangsa kita dan untuk dikembangkan ke negara-negara. Dan PSHT sendiri alhamdulillah sudah mempunyai beberapa komisariat di negara-negara luar. Kalau tidak salah ada di Belanda, di Jepang, di Australia, di Cina, Singapura sebagainya, Malaysia sebagainya. Berarti ini aset Indonesia yang bisa disebarkan juga. 2 hari yang lalu masalah orang cerdas itu bagus, tapi cerdas itu belum bagus kalau hati tidak bagus. Dan ini kebetulan sama dengan filosofi kita Isyarat. Isyarat itu ada 3 T. 1, tata hati. Jadi hati kita harus ditata betul, dibersihkan betul, diluruskan betul, ingat pada yang Maha Kuasa, ingat pada semua yang di samping kita, sesama manusia dan alam semesta. Harus betul-betul perbaikan kita, moral mental kita. Kemudian yang kedua, tata pikir kita. Kita berpikir di Isyarat itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Artinya apa? Kalau orang lain itu bahagia, pasti kita bahagia. Tapi kalau kita bahagia, orang lain belum tentu bahagia. Dan juga sama, kalau kau merasa disakiti orang itu sakit, kamu jangan nyakiti diri sendiri. Itulah. Jadi pikiran kita harus ditata betul. Jangan sampai kita membuat orang lain itu katakanlah nggak nyaman dengan beberapa pikiran kita. Dan kita harus selalu orientasi kepada kepentingan yang lebih besar. Itu saya terlatih mengajar seperti ini. Yang ketiga, tata perilaku dan perbuatan kita. Jadi ingat bahwa kita ini sebagai bagian dari makhluk sosial. Artinya di samping kita itu banyak orang. Kalau kita nanti perilaku kita ini nyeleneh, tidak bagus, atau katakanlah itu
ini sakar PDW, orang lain tergantung. Dan jangan merasa benar, karena benar ada di atas. Kita selalu berpikir bagaimana kebenaran ini, kebenaran yang di atas juga kebenaran bagi seluruh masyarakat. Itu yang diajar oleh kita. Sehingga saya dari ketika itu mengimbau pada seluruh masyarakat Indonesia, marilah sama-sama kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan menjaga perbuatan kita. Intinya bagaimana semua masyarakat bahagia dan diri kita bermanfaat untuk orang lain, negara, dan bangsa. Dan ini sudah diajarkan di BSHT dari awal. Baik, jadi memang bagaimana kita juga bisa menyebarkan kebaikan kepada orang lain, bukan diri kita sendiri. Terima kasih. Outcome tertentu dari warga Satlantik. Mungkin contoh ya, tadi sudah sampaikan ada beberapa warga lulusan BSHT, masuk TNI, masuk Polri, masuk pegawai negeri sipil, kemudian ke swasta. Itu ada semacam ada dua nih, yang bersangkutan PD, jadiri, karena tadi selama di Satlantik sudah dibekali baik fisik, mental, bahkan ilmu keesaan dan ketuhanan sudah diajarkan semua, sehingga nggak terlalu sulit lah tesnya. Kemudian yang kedua, pihak institusi sendiri juga membutuhkan itu sebagai nilai bahan pertimbangan. Ya, bahan pertimbangan bahwa yang bersangkutan punya prestasi. Dari situlah mungkin orang tua melihat ini perlu anak saya masuk situ, karena biayanya murah dan tidak sulit. Dan murah, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan orang tua untuk mengikuti perkembangan, untuk mendampingi anaknya biar betul-betul mengikuti bela diri Satlantik ini sampai dengan selesai gitu. Baik, jadi memang tergantung niat dan kemauan juga sih ya Pak ya. Jangan sampai gitu sesuai dengan paksaan orang tua, anaknya tidak mau berkembang. Tapi semua itu kan harus dilihat dulu bagaimana sih progres dari pencaksilat, melihat prestasi yang tadi sudah disampaikan juga dari IPSI gitu ya, begitu banyak dan semakin baik kesininya. Nah berarti Pak Taufik, apa sih yang sebenarnya sejauh ini Pak dari progres prestasi ada, lalu juga dari nilai nilai harga diri mereka ada. Nah apa yang menjadi tantangan besar PSHT Pak melihat di tahun 103 tahun yang memang sudah sejauh ini 1 abad Pak